Oke, selamat pagi, kembali ke channel saya. Hari ini saya akan membuat konten tentang bagaimana cara agar kita bisa cepat lulus kuliah S1 maupun S2, karena saya baru S2 ya, belum pernah merasakan S3. Kalau pengalaman untuk S1 itu saya lulus 3,5 tahun, kemudian untuk S2 di UGM juga 2 tahun ya. Tip-tipnya apa? Yang pertama adalah pada saat kalau S1 ya, pada saat S1 itu semester 5 itu sudah mulai memikirkan ide dan tema penelitian untuk skripsi kita. Nah, ide untuk tema penelitian kita adalah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan passion kita. Apakah kita, kalau saya di program studi akuntansi itu saya konsentrasi pada akuntansi manajemen, auditing, dan juga sistem informasi akuntansi. Nah, untuk auditing ya, untuk auditing saya konsentrasi pada sistem pengendalian intern, kemudian pada audit internal, kemudian bagaimana controlling, pengawasan, seperti itu. Jadi pada saat semester 5 saya mencari fenomena gap. Fenomena gap itu apa? Itu adalah suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita pada kehidupan nyata yang itu perlu kita bahas, perlu kita teliti lebih lanjut di kampus ya, karena kita seorang akademisi, itu memang kita harus mencari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat kita mencari fenomena tentang sistem pengendalian intern, tentang etika, audit internal, itu kita melihat fenomena yang ada di berita. Bisa di CNN, bisa di Tribun News, bisa di kompas.com, bisa di internet, itu banyak sekali ide-ide penelitian ya. Di situ kan kita bisa menemukan kasus-kasus tentang etika, kasus tentang kecurangan, kasus tentang pengendalian yang tidak maksimal ya, kurang seperti itu, belum ada controlling dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi fenomena untuk kita pakai untuk penelitian, dalam hal ini misalnya S1 ataupun S2, deskripsi maupun tesis. Nah, fenomena yang ada di lapangan seperti kasus etika, kasus pengendalian intern, itu kemudian kita masukkan dalam bab 1 ya kan, kita masukkan dalam bab 1 dalam paragraf fenomena gap. Tetapi jangan lupa juga dengan riset gapnya ya. Riset gap itu juga penting, karena kita harus melihat dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu apa? Nah, tentang kasus pengendalian intern, penelitian tentang etika, tentang fraud atau kecurangan, tentang controlling, pengawasan. Nah, itu kita masukkan dalam paragraf di bab 1 ya, setelah fenomena gap tadi, kemudian kita masukkan dalam riset gap. Nah, di riset gap itu kita cari jurnal-jurnal terdahulunya. Kalau S1 ya sekitar 20-50 jurnal. Kalau bisa itu ambil dari jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 1 dan 2 ya. Itu banyak sekali jurnal-jurnal yang ada di Sinta 1 dan Sinta 2 yang bisa kita pakai sebagai acuan. Nah, dari fenomena yang sudah kita masukkan di bab 1, kemudian riset gap-nya juga dimasukkan di bab 1. Kemudian setelah selesai kita mencari riset gap-nya, nanti kita merumuskan masalah. Nah, bagaimana sebuah fenomena itu, misalnya kalau bagaimana pengaruhnya sistem pengendali intern dan partisipasi anggaran terhadap kinerja. Nah, bagaimana pengaruh sistem pengendali intern dan partisipasi anggaran terhadap kinerja, kemudian bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pada perusahaan X misalnya. Nah, itu adalah rumusan masalah. Kemudian kita lanjutkan pada bab 2. Nah, di bab 2 itu ada item yang namanya tinjauan pustaka ya. Sebelum kita masuk kepada teori-teori, kita mencari dulu teori-teori tentang misalnya sistem pengendalian intern dan juga teori tentang anggaran
Nah, itu kita tulis di bab 2 ya. Kita tulis di bab 2. Kemudian setelah teori-teori kita masukkan di situ, kemudian pengembangan hipotesisnya. Nah, setelah pengembangan hipotesis, kemudian kerangka pikir ya, kerangka pikirnya seperti apa, nanti penelitiannya mau pakai apa, pakai data primer atau data sekunder ya, seperti itu. Kita harus cari data-datanya dulu. Kalau datanya primer kita bisa buat indikatornya ya, nanti indikator itu masuk di bab 3. Nah, kalau di bab 2 itu tadi sudah kita cari ya teori, misalnya teori atribusi, teori Maslow, atau teori tentang kinerja, teori tentang misalnya nilai perusahaan, kinerja, tentang penerapan kode etik, itu teorinya apa. Nah, kemudian kita masukkan pada tinjauan pustaka. Nah, kemudian riset gap yang sudah kita jelaskan pada bab 1 tadi, kita masukkan lagi di bab 2. Nah, nanti muncul hipotesis. Jadi dari teori-teori yang sudah kita cari, kemudian dari penelitian terdahulu itu kita masukkan, kemudian kita membuat sebuah hipotesis. Nah, kemudian menginjak pada bab 3 itu kita harus memilih ya jenis penelitiannya apa, apakah datanya primer, apakah datanya sekunder. Nah, itu kita pikirkan dari awal. Kalau memang itu datanya primer, berarti kita harus mempersiapkan indikatornya, indikator dari masing-masing variabel. Seperti contohnya misalnya indikator dari sistem pengendalian intern itu apa, itu kita masukkan di bab 3, indikatornya di definisi operasional. Sistem pengendalian intern itu nanti kita cari indikatornya. Kemudian partisipasi anggaran, misalnya variabelnya tentang partisipasi anggaran, maka kita harus mencari indikator dari partisipasi anggaran. Kemudian kalau kita meneliti tentang kinerja, berarti kita juga harus mencari indikator dari kinerja. Nah, kalau sudah, nanti kita mencari populasi dan sampel. Lah, populasinya berapa? Nah, kita harus mencari dulu populasinya. Kalau itu misalnya di Pemkot Surakarta misalnya, berarti populasinya adalah pegawai yang ada di Pemkot. Nah, untuk sampelnya pakai apa? Purposive sampling. Nah, kalau purposive sampling itu pakai kriteria. Nah, kriterianya apa? Siapa yang akan nanti kita teliti, objek penelitiannya siapa, nanti itu pakai purposive sampling dengan kriteria. Apakah itu nanti yang akan kita bidik adalah pegawai tetap, ya berarti kita harus membuat kuesioner untuk pegawai tetap. Nah, dari indikator-indikator itu nanti kita buat pertanyaannya untuk dibuat kuesioner. Kalau bisa, penelitian terdahulu yang ada kuesionernya itu lebih mudah karena sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kalau sudah, kita sudah masuk di bab 3. Kalau bab 3 sudah selesai, maka kita langsung ke bab 4 adalah pembahasan, dan bab 5 penutup. Nah, di pembahasan nanti kita akan mengolah data dari kuesioner yang sudah kita sebar, bisa menggunakan Google Form atau kita langsung ke objek penelitiannya. Nah, itu ya. Jadi mulai dari semester 5 itu kita harus punya tema dulu. Ya, temanya apa? Misalnya tentang etika, misalnya tentang pajak, misalnya tentang kinerja, tentang etika, audit internal, atau mungkin tentang nilai perusahaan, atau mungkin tentang penghindaran pajak. Kita harus cari fenomenanya dulu sejak semester 5, karena nanti pada saat semester 6 itu kita sudah menempuh metodologi penelitian. Nah, pada saat metodologi penelitian kita harus mempersiapkan proposal dari bab 1 sampai bab 3 agar nanti cepat selesai. Dan semester 7 kita bisa skripsi sekitar 4 bulan sampai 6 bulan selesai. Nanti semester 8 bisa wisuda, kalian bisa lulus 3,5 tahun. Demikian juga pada sekolah S2 ya. Jadi pada saat teori awal semester 1 itu kita teori, semester 2 itu sudah memikirkan proposal untuk tesisnya. Nah, nanti pada saat semester 3 itu kita mengerjakan tesis, semester 4 kita sudah wisuda ya. Jadi dalam 1-2 tahun kita sudah selesai. Mungkin ini adalah tip-tip agar kita cepat lulus S1 dan S2, karena saya masih belum sekolah 3, jadi saya memberikan tip-tipnya yang S1 dan S2. Oke,
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya berikutnya.